wawasan keislaman kita, sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di malam hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, tanggal 15 kemarin itu pas hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Nah, biasanya ini diperingati, hampir seluruh kaum muslimin memperingati itu. Ini yang perlu kita pahami adalah untuk apa kita peringati itu, supaya substansi dari peringatan itu mengena pada kita. Karena menurut penyelidikan itu substansi yang dilakukan oleh orang-orang sekarang tidak seperti yang dilakukan pertama kali Maulid Nabi itu dilakukan. Maulud itu artinya kelahiran, dari kata walada itu anak. Nek mauludun berarti diperanakkan, berarti kelahiran. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, sama dengan kelahiran Isa. Tapi bedanya kalau kelahiran Isa itu istilahnya bukan maulud tapi Natal. Nah, ada perbedaan. Natal itu mengklaim bahwa yang lahir itu adalah Yesus, anaknya Allah. Itu klaim mereka. Sehingga siapa mengucapkan itu sama dengan membenarkan doktrin mereka. Nah, membenarkan doktrin mereka seperti itu tidak dibenarkan. Ya. Mari kita lihat substansi daripada Maulid Nabi itu apa? Kapan itu dimulai? Kita coba ngerti. Maulid Nabi itu dimulai sekitar tahun 1100 berapa gitu. Saat itu yang menjadi kepala pemerintahan adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa diadakan Maulid Nabi? Karena saat itu orang-orang yang beriman itu diperangi oleh tentara Kristiani yang terkenal dengan perang salib. Itu memerangi orang-orang yang beriman di Palestina itu untuk merebut apa? Yerusalem. Makanya perang di Palestina itu sampai sekarang nggak pernah berhenti, karena itu diklaim oleh 3 agama. Diklaim oleh orang Yahudi itu miliknya, diklaim oleh orang Nasrani itu miliknya, diklaim oleh orang Islam itu juga miliknya. Makanya sebenarnya perang di sana itu perang agama sebenarnya. Makanya sampai sekian tahun tidak pernah berhenti. Sama saya kecil dulu masih ingat, dulu di bawah pimpinan Yasir Arafat, sampai sekarang tidak pernah berhenti. Ya karena itu. Dan di sana ada Yerusalem itu diperebutkan. Ya, lalu diperingatilah. Saat itu orang-orang yang beriman itu sedikit lemah, semangat jihadnya kurang. Lalu dipompa dengan mengingatkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya berhasil. Semangat jihadnya tumbuh. Akhirnya dia berani melawan orang-orang tentara salib. Jadi substansinya dahulu itu adalah untuk menggerakkan semangat juangnya supaya tumbuh. Nah, akhirnya diperingati sampai sekarang. Itu substansinya. Nah, sekarang orang ini banyak yang melakukan memperingati itu, tapi hampir kurang kena. Substansinya kurang mengena. Karenanya masih merupakan seremonial saja. Nah, kalau kita tahu asal-usulnya, sumbernya, substansinya apa, paling tidak bisa kita tiru. Kalau zaman sekarang misalnya nggak ada perang, ya bisa untuk menggerakkan, untuk menumbuhkan keimanan ini supaya mantap. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi itu paling tidak kita harus lebih hebat daripada sebelumnya. Itu sih harapannya. Ya.
Kadang kita itu royokan perkara layah. Ngene curitan niku layahe 5.000. Zamannya Pak Ud dulu nih. Mungkin di tempat lain 1.000, ono sing 3.000. Sebenarnya bukan masalah layah. Karena kalau kita melihat di Madura bukan layah. Apa seperti banyak besar gitu ya. Banyak makanannya di dalam. Jadi bukan masalah layahnya sebenarnya. Nah, masalah layah atau apa itu ada isinya itu kan termasuk kategori sodako gitu. Sodako dari kerdus ya boleh, dari layah ya boleh, dari piring ya boleh, tidak ada masalah. Karena itu bukan substansi. Substansinya adalah membangkitkan keimanan kita. Itu yang penting. Kalau orang itu imannya kuat, maka yang dipakai landasan itu Quran. Karena Islamnya Nabi itu acuannya Quran. Nah, kalau panjenengan menjadikan Quran ini sebagai pedoman hidup, karena Allah sudah berpesan, sudah menjelaskan, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Quran tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Nah, ini petunjuk orang takwa. Nah, orang-orang beriman sekarang ini menjadikan Quran itu masih wedi, masih ragu-ragu. Kalau kita mau jujur, orang Indonesia itu nek nglakoni agama itu masih takut. Ini saya tunjukkan bahwa yang terkait dengan karakter ini banyak orang tidak berani. Padahal Allah sudah sampaikan. Contoh misalnya, la tajidu qauman, tidak akan kamu dapati satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang kaum itu beriman kepada Allah dan hari kiamat, yuwaduna man khadallaha wa rasulahu, akan bersaksi sayang kepada penentang Allah dan Rasulnya. Maksudnya orang beriman itu tidak mungkin berkasih sayang kepada penentang Allah dan Rasulnya. Karena orang beriman kok berkasih sayang kepada orang kafir, jadi pertanyakan. Lah orang biasanya nggak berani. Kenapa? Wedi darane radikal. Walaupun kanu yang menentang itu adalah bapak-bapaknya, au abna'ahum atau anak-anaknya, atau ikhwanahum atau teman-temannya, atau asyiratahum atau kaum keluarganya. Walaupun yang menentang itu adalah kaum keluarganya, bapaknya, anaknya, teman-temannya, kalau mereka menentang Allah dan Rasulnya, orang beriman tidak akan berkasih sayang. Ini dawuh Allah. Jadi hubungan manusia itu ada hubungan darah, ada hubungan iman. Kita orang beriman misalnya, terus anaknya ono sing kafir, oh gak oleh waris itu. Hubungan iman. Nabi Nuh, kalian tahu, Nabi Nuh itu ketika diberi banjir, penduduknya itu ada anak-anaknya Nabi Nuh itu yang kafir, ngelangi, dolek tempat sing dukur nang pucuke gunung. Kira-kira bapaknya gak tega nih, minta kepada Allah supaya apa? Supaya diselamatkan keluarganya. Apa jawab Allah? Itu bukan keluargamu. Nah itu karena apa? Hubungan iman. Jadi hubungan darah ada hubungan iman. Nanti yang masuk itu hubungan iman. Apalagi kalau iman juga oke, darah juga oke. Nah ini tadi orang beriman itu tidak mungkin akan berkasih sayang kepada penentang-penentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu bapaknya, anaknya, teman-temannya maupun keluarganya, tidak akan mungkin. Nah dari ayat ini saja bisa kita analisa. Kalau kemarin ada Paus apa namanya? Francisco ya, lupa saya. Bagaimana orang-orang beriman nyambungi tangani, nyambungi sirai, gak masuk itu sebenarnya. Kalau kita analisa dengan Quran ini, gak masuk. Nah, itu adalah kalau kita mau pegang Quran.
Yang seperti itu, ulaika, kata Allah, ulaika berarti orang-orang yang ditunjukkan sifat-sifatnya tadi, kataba fi qulubihimul iman, yaitu orang yang Allah tancapkan iman di hatinya. Banyak kan bisa lihat Quran surat 58 ayat 22. Jadi itu ciri orang-orang beriman itu begitu. Menghadapi orang-orang musuh-musuh Allah, musuh-musuh orang yang menghinakan Allah, ya, itu tidak boleh sebenarnya. Tinggal kita mau apa tidak. Karena apa? Dia melakukan begini tadi karena apa? Imamnya Istiqlal itu ngomong, walaqad karomna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan anak Adam itu. Loh, itu dari segi fisik. Bahwa manusia itu lebih hebat daripada makhluk-makhluknya yang lain. Tapi manusia itu punya kualitas. Ada kualitas takwa, ada kualitas iman, ada kualitas dolim, ada kualitas fasik, ada kualitas dolim, ada kualitas munafik. Di sini yang jadi beda. Ya. Terus lagi dia mengatakan bahwa seluruh agama itu sama. Gak main-main ini, dia juga bawa ayat itu. Apa ayatnya? Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak bersedih hati. Sehingga disimpulkan semua agama sama. Maka dia memperlakukan Paulus tadi seperti itu karena anggapannya seperti itu. Tapi ini Quran loh ya. Kalau kita gak setuju harus bisa dibantah dengan dalil juga. Gitu. Ya. Nah ini sekarang saya bantah. Bantahnya begini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain Islam, sapa ne wong golek agama sak liyane Islam, fala yuqbala minhu, mongko ora den tampa minhu wong sing golek agama sak liyane Islam. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, lan ana dina akhirat termasuk wong sing rugi. Jadi ayat ini menjelaskan gak Islam, gak bener. Tapi ayat yang saya bacakan sebelumnya bener. Oh, masalah. Maka sampai terjadi di tahun 2015 itu seorang hafal Quran 30 juz bisa murtad gara-gara apa? Ada kontradiksi begini loh. Nah kita kan kadang baca rapid, paling-paling oleh pahala gitu, pikiran kita. Tapi kalau panjenengan baca sak mana nih? Banyak kontradiksi. Lah kontradiksi ini dibutuhkan apa? Dibutuhkan ilmu untuk memahami ayat itu. Ya, ini setelah saya counter itu tadi dibantah mana ya? Islam itu artinya apa? Islam itu kan artinya kan tunduk patuh. Nah diartikan barang cari agama selain yang tunduk patuh kepada Allah, maka tidak diterima. Lah Yahudi Nasrani tadi tunduk patuh kepada Allah. Loh, dibantah mana? Nah, ini lo bantah malih ya. Oke. Kita lihat Quran surat 5 ayat 73. Walaqad ya, kafarol ladzina qalu innallaha salisus salasah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Yang mengatakan Allah itu salah satu dari yang tiga Tuhan itu siapa? Doktrin Nasrani.
Dalam konteks ayat ini dikatakan kafir oleh Allah. Tapi ayat yang tadi kok tidak. Loh, kontradiksi. Ya. Makanya kalau kita lihat yang orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin tadi sama saja, itu karena ada latar belakangnya. Latar belakangnya ada seorang mu'alaf. Mu'alaf itu orang non-muslim masuk muslim. Nah, asalnya orang itu Nasrani. Masuk Islam, dia sebelumnya juga punya teman-teman itu orang taat kepada perintah Allah. Nah, ini ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu yang mereka itu juga orang-orang yang taat. Maka turunlah ayat itu tadi. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Tadi Yahudi, Nasrani, Sobiin selamat kabeh. Nah tadi dikatakan nek Nasrani kok kafir. Nah berarti ayat ini tadi sebenarnya Nasrani dan Yahudi yang masih tauhid. Maka ketika masih tauhid ada Islam langsung karena cocok masuk Islam. Nah sekarang orang Nasrani itu sudah tidak tauhid karena menjadikan Tuhan itu 3. Maka dikatakan oleh Allah, walaqad sungguh kafaro, telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Ini pemahaman agama ini juga penting. Ya, makanya imamnya Istiqlal itu begitu. Ternyata kemarin itu ada pembinaan mubalek, dan yang membina itu orang Yahudi, gitu. Masuk sih gitu. Tadi sudah kesusupan kita. Makanya nggak heran kemarin ada orang pergi ke Palestina di saat pergi ke Israel di saat Palestina diperangi oleh orang Israel. Cara etika menyakitkan, tapi nunggu Allah berkata. Bolehkah kita berkasih sayang kepada mereka? Dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 60 ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya. Orang beriman, jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuhmu sebagai teman setia. Enggak boleh. Jadi kita itu sebenarnya konco ni sopo. Konco kita itu orang beriman. Pelindung kita siapa? Allah. Nah, soalnya kita nggak ngeji, hanya dihafal tapi nggak diji, karo. Oke. Jadi kalau kita terapkan itu namanya kalau dalam dunia akidah itu namanya akidah wala wal bara. Wala itu dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berwali, dengan siapa kita harus berlepas diri. Itu jelas. Nabi Ibrahim aja sudah menyatakan dia akan berlepas diri dari orang-orang kafir selamanya. Makanya kalau di Indonesia memang karena ikatan keagamaan itu kurang. Persaudaraannya itu tidak diikat dengan keimanan. Ikatannya apa? Kelompok, asobia. Kalau ikatannya keimanan kuat, karena Allah sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu saudara. Jadi ikatannya karena keimanan. Nah kalau diikat dengan selain iman, misalnya kelompok, sehingga kalau bukan kelompoknya menderita tidak terasa sakit. Padahal persaudaraan kita itu antara umat Islam satu dengan yang lain bagikan satu batang tubuh. Kalau kita disakiti, kita pun akan terasa sakit. Tapi selama ini kita nggak akan merasakan itu. Karena bentuk persaudaraan belum terikat oleh keimanan. Itu penyebabnya. Jadi itulah gambaran-gambaran fenomena yang terjadi sekarang ini sudah dijawab semua oleh Quran. Nah kita tunjukkan lagi tadi yang belum selesai masalah tipe manusia yang diisi iman oleh Allah di dadanya itu seperti itu tadi. Nggak akan berkasih sayang kepada orang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun yang menentang itu bapak kita, anak kita, saudara-saudara kita, ataupun kaum keluarga kita, tidak akan.
Itulah kata Allah yang tancapkan iman di hati mereka. Kemudian Allah akan memasukkan orang yang seperti itu tadi ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka itulah ulaika Hizbullah. Mereka itulah kelompoknya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kelompok Allah itulah orang yang beruntung. Ini karakter. Ya, kalau kita nggak pernah mempelajari ya nggak tahu. Akhirnya kita biasa-biasa saja. Nggak punya hero. Hero itu apa sih? Hero itu kecemburuan. Kalau misalnya ada Islam diganggu, Quran diinjak-injak, bagaimana kita sebagai orang Muslim? Kalau kita marah, berarti punya hero. Kalau kita cuek, nggak peduli, dayus itu namanya. Dayus itu namanya hero. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Makanya kalau kita ruhul jihadnya sudah kendor, maka rasa takut di hati orang-orang kafir dicabut. Makanya orang kafir itu kendel-kendel ya. Kok kita kurang hirohnya jihad. Lah dalam rangka memperingati Maulid ini tumbuhkan itu. Karena substansinya ya itu. Karena diperangi oleh orang-orang Kristiani. Supaya kendel, supaya kuat. Nah, akhirnya diperingatilah Maulid Nabi itu. Misalnya kalau dalam perjuangan itu banyak yang mati. Apakah mati syahid atau mati sangit? Dulu saya sering mendengar itu, oh mati sangit itu. Allah sudah memberitahu begini. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu bahwa mereka itu mati. Bahkan mereka itu mendapatkan rezeki. Coba ini. Ini kan support. Kalau orang nuduh itu mati sakit itu Allah sudah jawab seperti itu. Kalau di dalam memperjuangkan agama itu kemudian banyak hambatan, banyak rintangan, banyak penyiksaan dan sebagainya, disupport oleh Allah supaya kuat. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walam ayatikum masalul ladina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah ini? Dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ini support. Jadi sunatullah itu tidak masih ngelakoni wapi musuh ya akeh padha. Nabi itu kurang apa? Nabi itu orang maksum, tidak punya salah. Nah, salah diluruskan oleh Allah. Musuhnya ya banyak. Musuhnya siapa? Ya orang kafir, tidak pasti. Nah, kalau ketika menghadapi seperti itu, Nabi itu bagaimana perjuangannya? Lah substansinya bagaimana mengingat Rasulullah itu dalam perjuangannya? Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, itu hambatannya juga luar biasa, rintangannya juga luar biasa. Dikucilkan, pernah diembargo, para sahabatnya banyak yang dibunuh. Ada Ammar bin Yasir itu ditombak mulutnya, tembus kemaluannya. Naudzubillah, kasihan katanya. Nabi juga pernah dibunuh, mau dikejar-kejar, mau dibunuh dan sebagainya. Memang mendakwakan itu berat. Panjenengan tahu yang namanya Nabi Yunus ya. Nabi Yunus itu berdakwah bertahun-tahun, kan sing ngereken. Tidak ada yang mau menerima dakwahnya. Lah setelah tahu seperti itu, sesuai jengkel minggat, nyingkir teko daerahnya itu. Artinya sumpek, minggat, terus numpak kapal. Nah kapal itu di tengah lautan akhirnya ada ombak besar yang kapal ini hampir tenggelam. Akhirnya diputuskan solusinya penumpangnya harus dikurangi.
Lah penumpangnya ini orang. Berarti orang harus ada yang dibuang itu. Dibuang kemana? Ke laut, di tengah laut. Lah siapa yang mau dibuang ini? Yang mau dibuang itu adalah penumpang itu. Akhirnya supaya tidak terjadi iri, lalu diundi. Diundi, kata sing metu, sing makan dibuang itu Nabi Yunus. Gak enak. Diundi mana? Jangan diundi mana, semetu Nabi Yunus mana? Sampai telu Nabi Yunus terus. Akhirnya dibuang. Jadi artinya gelap, dimasukkan laut gelap, 2 kegelapan, punjul dimplok iwak pisan. 3 kegelapan. Itu menunjukkan bagaimana dakwah itu berat. 3 kegelapan. Akhirnya menyesal Nabi Yunus ini, lalu istighfar. Istighfarnya tidak astagfirullah tapi berdoa. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kira-kira Nabi Yunus ngomong seperti itu, liwake kepanasan gitu. Minggir nang lautan dilepeh. Selamat Nabi Yunus. Ini gambaran dakwah sono niku. Mubalik juga berat. Karena mubalik juga ada ancaman. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Coba. Makanya jadi mubalik itu berat. Harus konsekuen. Kalau jadi mubalik menjadi ulama, kemudian ulama itu berani merubah hukum Allah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, kemudian diikuti oleh pengikutnya, maka ini termasuk orang itu menyembah kepada orang-orang alim mereka. Ini termasuk syirik. Jadi syirik itu bentuknya macam-macam. Tidak kok nyembah patung, oh gampang itu. Yang bentuk-bentuk begini nangel kok enggak ngaji. Nah, yang seperti itu menunjukkan betapa berat juga pendakwah-pendakwah ini. Rasulullah juga sama. Rasulullah itu luar biasa juga. Walaupun dikuyo-kuyo seperti itu, dia tetap istiqomah. Sehingga pada satu hari Rasulullah itu ditawari. Akhirnya sudah berpengaruh kepada politiknya orang Quraisy. Risih orang Quraisy. Akhirnya diputuskan Muhammad supaya berhenti berdakwah. Akan diberi harta, takhta maupun wanita kalau mau. Akhirnya ditawarkan seperti itu. Apa jawabannya? Dia mengatakan, seandainya kau letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah. Ini tekadnya Rasulullah seperti itu. Ya, jadi dakwahnya itu yang kita turun, kita bisa misal kita refleksikan untuk bangun masjid ini bisa saja. Semangatnya nggak pernah kendor. Nah, kunci sukses itu sebenarnya ada 3. Orang itu harus memiliki impian. Impian itu visi, ya. Visi punya angan-angan, saya kepingin ini. Kemudian dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan dilaksanakan dengan gerakan. Punya action. Pokoknya panjenengan untuk cita-cita kemudian punya 3 itu tadi, insya Allah sukses. Kalau kita punya angan-angan, banyak orang punya angan-angan kepingin ini, tapi gak kelem berbuat apa-apa. Ya gak dapat apa-apa. Saya dulu itu contoh saya itu begitu dulu itu tahun berapa? Ini salah. Belum ya? Tahun 1987. Saya itu punya angan-angan kepingin di perusahaan sepatu. Ya. Padahal saya tidak punya pengalaman sepatu sandal, tidak punya. Tapi saya punya keinginan saya harus punya perusahaan sepatu. Padahal saya nggak punya pengalaman. Akhirnya saya data, saya harus melakukan apa?
Catati semua, dan catatan ini saya laksanakan dengan sungguh-sungguh. Akhirnya binillah ya berhasil. Ya, akhirnya dari bondo saya itu 125.000 bukan juta, 125.000. Akhirnya bisa saya pakai bangun rumah tingkat jumlahnya 3. Saya pakai haji 2 kali. Dari hasil itu. Nah ini karena apa? Itu tadi. Nah substansi mengambil dari semangat Nabi Muhammad, kita refleksikan ke dalam masjid itu bisa saja. Di mana saja, guru juga bisa. Kalau kita ingin berdakwah ya semangatnya itu kita pakai. Itu baru kita bisa mengambil substansinya. Kemudian mari kita lihat keadilan. Keadilannya Rasulullah itu luar biasa. Kalau sekarang itu keadilan itu sulit didapat. Kalau yang berperkara tadi adalah merupakan kroni-kroni yang punya kekuasaan misalnya, aman. Tapi disandra. Oh ini kudu malah aku, nek malah aku tak buka kasus ini. Akhirnya terpaksa dia ikut. Jadi rata-rata panjenengan lihat itu mesti orang bermasalah. Tapi yang berperkara itu adalah orang-orang yang musuh politiknya. Oh gak kesukaan GPL, gak pakai lama. Diproses, sidang, penjara, selesai. Bahkan kemarin itu saya melihat di BA itu ada begini. Ono arek SMP dituduh menghina Presiden Jokowi. Kena 7 tahun. Ada orang yang korupsi triliunan kena 3 tahun. Ya anak korupsi ini triliunan. Kira-kira gitu ya. Tapi bagaimana Rasulullah dalam menjaga keadilan? Ternyata Rasulullah itu tidak pandang bulu. Dalam menjalankan keadilan, siapa melanggar aturan-aturan maka dieksekusi, walaupun yang melanggar itu adalah keluarganya. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya putriku Fatimah mencuri, lakotok tu yadaha, sungguh aku potong tangannya. Ini adalah semangatnya Rasulullah bagaimana menegakkan keadilan itu, walaupun yang berperkara adalah keluarganya akan dieksekusi. Wah ini kalau sudah diterapkan, nah ini kita teladani. Biasa gini-gini apa? Hakim ini. Hakim teladani lah itu. Bagaimana keadilan ditegakkan itu. Ya seperti ini. Nah contoh lagi akhlak. Akhlaknya Rasulullah kayak apa? Banyak contoh. Akhlaknya Rasulullah itu bisa dibagi menjadi 2. Ada akhlak sebelum Islam itu jaya. Ada akhlak sesudah Islam jaya. Kalau Islam sudah jaya, siapa menghina Rasulullah dibunuh oleh Umar bin Khattab itu. Karena Umar bin Khattab itu singa padang pasir, pembela Islam. Nah, kalau tidak seperti itu, maka tadi apa tadi? Masalah keadilan ya. Nah keadilan Rasulullah itu seperti itu tadi. Kalau yang melaksanakan pelanggar itu adalah kita bicara akhlak tadi. Akhlak Rasulullah yang sebelum jaya Islam itu misalnya nang masjid didoni. Ya, didoni nanti mukanya didoni. Kira dia didoni gak ngamuk. Tapi Rasulullah tidak, dibiarkan. Besoknya didoni mana dibiarkan. Nah Rasulullah bisa bedakan ini penghinaan pribadi atau penghinaan kepada Islam. Kalau yang diludahi mukanya berarti penghinaan pribadi. Kalau yang dihina Islam itu beda. Akhirnya setelah 3 hari kok gak ada yang muncul, ternyata sakit. Nah kira-kira awak dhewe krungu sing ngedoni awak dhewe mang lara. Jongor kan kira-kira ngono. Nggih. Masih ada matek ini kira-kira. Ternyata Rasulullah enggak disambangi loh. Iso ngelakuin seperti itu kita. Disambangi, akhirnya dengan perilaku itu akhirnya orang itu masuk Islam. Ini namanya dakwah bil hal. Juga pernah ada orang namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal ini orang yang paling benci kepada Rasulullah. Lalu kemudian ketangkep
oleh kaum muslimin lalu diikat di tiang masjid. Kira-kira seperti ini ya tiang masjidnya, ditaleni. Terus diinterogasi, ditanya di BAP, berita acara pemeriksaan. Gak jawab. Ini gak jawab, zaman saya kira-kira disetrum. Setrum pacet mingkem, setrum maneh. Iwak sepat munggah, sepatune munggah. Nek perlu driji-drijine didakekne sore meja-mejane digejret ngono cek mencotot. Itu trik-trik zaman sekarang bisa begitu. Tapi Nabi tidak. Dibiarkan aja. Besok ditanya lagi tidak mau jawab, dibiarkan saja. Apa yang aneh, yang hebat? Rasulullah itu ketika makan daging, tahanan tadi diberi daging. Ketika minum susu, tahanan diberi susu. Ini mulai goyah, kebenciannya mulai goyah. Lalu melihat para sahabat tidak melbu masjid, sikil tengen diisi. Adik punjul dongo. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Metune sikil kiwo. Semua dilihat. Loh begitu takut, patuhnya ya. Begitu tawaduknya kepada Rasulullah. Lalu dia lagi bagaimana ketika beliau itu para sahabat tadi masuk WC. Sikil kiwa diisi melbu. Metune sikil tengen. Dadi balikane ke masjid. Ya punjul donga barang. Orang itu donga berarti orang itu eling kepada Allah. Nek gak eling gak bakal donga. Nah, akhirnya setelah dilihat seperti itu, tidak ada alasan lagi untuk benci kepada Nabi kita Muhammad. Akhirnya dia menyatakan masuk Islam dengan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dialah orang pertama yang masuk Islam dengan mandi terlebih dahulu. Loh ini gini-gini ya kita contoh. Kegigihannya, keadilannya, akhlaknya. Kasih tanggung nomor ini. Kalau menit nggih pas. Nah, lolos tali pas. Yang terakhir karena kurang 5 menit. Ada orang kafir yang membuat buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Para nabi-nabi dikumpul kabeh, jejak rekam jejaknya, akhirnya dipilih Nabi Muhammad ranking 1. Yo ngamuk koncone. Lah apa Muhammad kok deket ranking 1 itu? Nah karena dia itu orang yang jujur, walaupun orang kafir tapi jujur, akhirnya tetap diletakkan di nomor 1. Ini adalah salah satu kehebatan Nabi kita Muhammad. Panjenengan tahu ketika di Eropa itu kan sering diidentikan orang Islam itu teroris. Sekarang sudah nggak makan itu. Dibohongi karena itu adalah trik-trik politik. Bahkan presidennya mengupayakan untuk supaya terjadi Islamofobia. Islamofobia itu benci kepada Islam. Ternyata tidak berhasil. Bahkan orang Islam masuk kepada Islam, orang non-Muslim masuk ke dalam Islam luar biasa banyaknya. Ya, seperti itu. Nah, pengaruhnya Nabi Muhammad itu juga sampai sekarang. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang itu namanya tidak pernah berhenti disebut. Sebagai contoh ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adzan. Nganjuk dari adzan. Kira-kira orang mau ditengkas adzan. Dia nyebut sama. Adzan ada, nama Muhammad disebut. Kalau ini nganjuk mana? Dari adzan. Beberapa menit kemudian adzan. Terus bergulir sampai kembali lagi ke Mojokerto lagi. Itu selama 14 abad tidak pernah berhenti untuk disebut. Pengaruhnya luar biasa. Jadi sekarang ini yang mempengaruhi di dunia itu memang paling banyak itu agama itu sebenarnya antara Nasrani dan Islam itu hampir sama. Tapi sekarang ini yang namanya gereja-gereja di Eropa itu mulai kosong. Dan banyak gereja-gereja yang dijual untuk dijadikan masjid. Ini merupakan satu kebanggaan bagi kita. Jadi ke depan insya Allah umat Islam itu pesat majunya. Apalagi kalau kita lihat sekarang anak-anak kecil-kecil ini sudah hafal semua Quran. Ono sing hafal 10 juz, ono sing 15 juz, ono sing 30 juz. Ini umpama kira-kira 20 tahun yang akan datang kemudian jadi pimpinan
pimpinan sing apal Quran. Oh, luar biasa. Maka saya nggak pernah takut itu. Bagaimana orang-orang komunis akan menguasai Indonesia? Allah juga punya rencana. Ini aja sudah kelihatan. Ini persiapan-persiapan yang dipersiapkan oleh Allah ini. Nanti generasi-generasi ngapal Quran ini jadi pimpinan, nggak akan berlaku mereka. Karena Allah itu punya ilmu kun fayakun, jadilah. Ini pun bisa kita ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi kalau kita memperingati Maulid Nabi itu jangan mempersalahkan layahnya. Layahnya itu adalah alat tempat ada panganan ya. Yang dimasalahkan adalah substansinya. Apakah kita sudah bisa mengidolakan Rasulullah? Apakah kita sudah bisa menjadikan teladan untuk Rasulullah itu? Karena Allah sudah berpesan kepada kita. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kamu itu pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka dengan peringatan ini diharapkan kita bisa meniru, mengitibai. Karena pesannya Allah, kalau kita kepingin dicintai oleh Allah, disuruh mengikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku Rasulullah. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan manfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.